Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri pada semua umat muslim, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas sedikit sejarah tentang Perang Padri. Sebelum saya membahas lebih jauh, ini semua berawal dari rasa keprihatinan saya atau rasa kegelisahan saya di tengah-tengah kondisi bangsa pada saat ini ya. Bagaimana kita melihat bangsa kita pada saat ini kuat sekali polarisasi di masyarakat kita. Kemudian adanya perbedaan-perbedaan atau pemahaman-pemahaman yang sehingga akhirnya membuat kita sesama anak bangsa ribut karena perbedaan pandangan politik dan sebagainya. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana di media sosial sangat gencar, sangat kuat sekali teriakan-teriakan atau propaganda-propaganda atau gaungan-gaungan antara kaum kadrun dan kaum cebong. Itu sangat kuat, sangat masif sekali di media sosial ya. Nah, sebelumnya teman-teman, saya juga terbawa arus kadrun cebong ini ya, di mana saya menyerang kadrun karena kadrun itu saya anggap orang jahat. Kadrun itu saya anggap lawan lah. Kadrun itu saya anggap orang-orang yang harusnya tidak perlu ada di Indonesia. Mereka pantas tinggal di luar negeri seperti itu. Intinya yang jelek-jelek itu ke kadrun, yang baik-baik itu semua ada di cebong. Nah, ini ternyata berbahaya sekali teman-teman. Saya memutuskan untuk tidak lagi terbawa arus polarisasi seperti itu. Karena mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan itu semua akan berakhir? Atau di manakah ujung dari kadrun cebong ini ya? Mau dibawa sampai kemana? Itu menurut saya tidak akan ada ujungnya ya. Kita butuh tokoh-tokoh atau figur-figur yang bisa menghentikan itu semua. Nah, bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa kita ini bangsa yang beragam ya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Beda suku, beda bahasa, beda budaya dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan dan keragaman itu di satu sisi dapat menjadi kekayaan bagi bangsa kita, menjadi kebanggaan bagi bangsa kita. Tetapi di sisi lain kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi alat yang menghancur atau memberikan situasi yang kacau balau. Kita bisa belajar dari sejarah ya teman-teman. Sejarah di masa lampau. Sejarah ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang sudah kuno, tidak perlu dicari tahu lagi. Saya melihat generasi bangsa pada saat ini lebih asik dengan dunianya masing-masing atau lebih sibuk dengan dunia-dunia yang lebih modern, yang sejarah atau cerita-cerita pahlawan pada zaman dahulu, apalagi zaman-zaman kolonialisme, itu dipelajari hanya di bangku sekolah. Tetapi setelah keluar dari bangku sekolah, ilmu-ilmu seperti itu tidak lagi diingat atau dilupakan. Nah, saya tidak mau mencontohkan orang lain, saya contohkan diri saya sendiri. Saya pun seperti itu teman-teman. Sejarah-sejarah kepahlawanan atau sejarah-sejarah pada masa lampau, termasuk Perang Padri yang mau saya bawakan ini ya, Perang Diponegoro dan sebagainya, itu saya belajar pada waktu saya masih di bangku pendidikan ya. Tetapi setelah saya keluar ya, setelah saya tamat SMA, itu saya tidak lagi belajar, saya melupakan itu semua. Walaupun pendidikan semuanya itu tersimpan di memori kita, tetapi saya yakin memori otak kita ini tidak bisa mengingat dengan begitu kuat ya. Karena otak kita ini bukan otak komputer. Berbeda dengan otak komputer yang bisa menyimpan file-file dengan rapi. Kalau otak manusia itu beda ya. Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan waktu yang sangat panjang, waktu yang terus berlalu, itu pasti kita akan sedikit demi sedikit kita mulai lupa ya. Tidak harus kita belajar secara keseluruhan, tidak harus kita belajar secara detil-detilnya. Tetapi paling tidak poin-poin garis-garis besar itu kita paham. Nah teman-teman, setelah pembukaan tadi, selanjutnya saya masuk cerita mengenai Perang Padri ya teman-teman. Jadi Perang Padri itu adalah perang antara kaum Padri dan kaum sosial budaya, dalam hal ini kita sebut sebagai kaum adat. Ini berawal dari 3 orang tokoh ya, tokoh yang berpengaruh pada saat itu. Mereka melakukan umroh di Mekah, lalu kemudian mereka balik kembali ke Sumatera. Setelah itu mereka melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat Minang pada waktu itu. Ada beberapa kebiasaan atau tradisi masyarakat pada waktu itu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu kemudian para kaum ulama ini atau kaum padri ini, mereka melakukan musyawarah ya, bagaimana agar kedepannya tradisi-tradisi seperti perjudian, mabuk-mabukan, sabung ayam dan sebagainya, karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagaimana ini bisa diupayakan agar dijauhkan atau dihilangkan. Nah setelah itu para kaum padri ini kemudian melakukan semacam pertemuan atau melakukan dialog atau diskusi dengan melibatkan semua masyarakat pada waktu itu. Kemudian terjadi perbedaan pemahaman ya. Kaum adat tidak setuju ya, mereka berontak.
Mereka tidak mau mengikuti arahan ataupun nasihat dari kaum Padri. Nah, berawal dari hal tersebut yang akhirnya kemudian memicu perselisihan, memicu peperangan ya, dan terjadilah perang antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam peperangan tersebut, kaum adat terdesak. Kaum adat ini dipimpin oleh Sultan Arifin, yang mereka kalah, kemudian mereka melarikan diri, dan setelah itu mereka kemudian meminta bantuan kepada Belanda. Ya, Belanda pada waktu itu sudah memasuki Nusantara. Belanda dengan senang hati mereka mau membantu kaum adat ini karena mereka melihat ini ada celah atau ada manfaat yang bisa dimanfaatkan tentunya. Tentu saja bantuan dari Belanda ini tidak gratis ya. Ada semacam perjanjian ya, ada hitam di atas putih. Mereka membuat keputusan bahwa ketika nanti mereka menang, maka kaum adat harus menyerahkan harta benda milik mereka. Semua kekuasaan tanah diserahkan kepada Belanda untuk bisa menguasai. Ya, karena dengan posisi terdesak, dengan posisi yang lagi kacau pada saat itu, kaum adat menyetujui. Sehingga kaum adat dibantu dengan Belanda pada waktu itu berhasil memukul para kaum Padri. Sehingga kaum Padri pun akhirnya kalah juga. Perang tersebut berlangsung dengan sangat lama ya teman-teman. Pada akhirnya setelah proses waktu yang panjang, kaum adat mulai sadar bahwa mereka dibodohi, mereka dimanfaatkan, mereka malah ditindas lagi oleh Belanda. Dan akhirnya kaum adat ini bersatu dengan kaum Padri melawan Belanda pada waktu itu dan Belanda sempat kewalahan. Belanda mengalami kerugian yang luar biasa. Nah teman-teman, seperti itu gambaran umum tentang sejarah Perang Padri yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, kalau secara lengkapnya, detil-detil mengenai waktu, tahun, dan sebagainya, itu kronologisnya yang runtut atau berurutan, itu mungkin saya sarankan kepada teman-teman untuk belajar di artikel di internet ataupun lewat buku-buku sejarah, itu lebih bagus lagi. Sini saya cuma menyampaikan secara garis besarnya seperti itu. Ada pesan yang bisa kita pelajari dari sejarah para leluhur kita. Mereka lakukan perang saudara. Itu karena Belanda pada waktu itu pintar sekali memainkan politik atau strategi adu domba ya. Dan itu bukan hanya terjadi pada saat Perang Padri. Perang-perang yang lainnya, perang di Ponegoro, perang Saparua, dan perang-perang di daerah-daerah lainnya di Nusantara, itu menggunakan strategi adu domba ini. Jadi kalau ada perselisihan antara dua kekuatan, itu Belanda akan memanfaatkan itu. Dia akan memihak pada salah satu, kemudian menghasut atau berperang bersama pihak A melawan pihak B. Setelah pihak A menang karena dibantu oleh Belanda, Belanda menekan lagi pihak A tersebut. Sehingga akhirnya pihak A dan pihak B ini semuanya ditaklukkan oleh Belanda dan Belanda menguasai. Jadi kurang lebih mereka menggunakan strategi seperti ini dan strategi adu domba. Itu terbukti menghancurkan, mengacau balaukan nenek moyang ataupun para leluhur ataupun para pahlawan kita pada zaman itu, pada masa lampau. Akibat dari strategi adu domba ini yang dimainkan oleh kaum penjajah atau kaum Belanda, sehingga antar kita sendiri ya, nenek moyang kita melakukan perang saudara. Mereka membunuh saudaranya, mereka menghabisi saudaranya, mereka ribut dengan saudaranya, hanya karena mereka diperdaya dengan taktik adu domba ini. Belajar dari sejarah-sejarah masa lampau, sebenarnya itu punya relevansinya dengan situasi pada saat ini. Pada saat ini kita bisa melihat ya, satu contoh kecil saja seperti Kadrun Cebong ini ya. Karena ada polarisasi atau pengkotak-kotakan seperti itu, sehingga kita ribut terus ya. Sehingga ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pihak asing atau pihak dari luar untuk bagaimana bisa memecah belah kita. Memanfaatkan situasi karena kita sendiri tidak kuat ya. Kita sendiri ribut antara sesama anak bangsa dan berjalan terus-menerus tidak pernah berakhir. Dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak asing untuk bisa memanfaatkan kita, untuk bisa menguasai kekayaan alam Indonesia. Kita bisa belajar dari beberapa negara yang hancur akibat campur tangan bangsa asing di situ ya. Akhirnya mereka perang saudara. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, sesama anak bangsa ya, kita masyarakat Indonesia, sudah saatnya kita, setiap individu, setiap pribadi-pribadi itu punya misi untuk membawa damai, punya misi untuk peduli
dengan situasi bangsa pada saat ini dan merubahnya itu untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jangan kita terus-menerus terbawa arus untuk saling ribut dengan saudara-saudara kita, karena saya pikir itu tidak ada guna. Kita juga harus waspada dengan berbagai ancaman dari luar ya teman-teman, termasuk itu kata-kata yang sebenarnya kita dengar manis ya, kita dengar itu wow, kekeluargaan, ini family sekali. Tapi sebenarnya secara tidak langsung ya, itu justru menimbulkan bola api ya, menimbulkan bahaya bagi sesama anak bangsa. Contoh misalnya kata serumpun atau bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dianggap Melayu semua. Nah, itu berbahaya. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Kita harus kuat dari Sabang sampai Merauke, tetap gaungkan terus Pancasila, gaungkan terus Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke teman-teman, itu saja sedikit cerita yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.